Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dari Pengkhotbah 8 ayat 15. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kebahagiaan adalah satu topik yang selalu dibicarakan oleh orang, dan ini selalu dicari oleh orang. Tentu orang mengumpulkan banyak uang, harta, dan segala sesuatu, waktu juga adalah untuk mencari yang namanya kebahagiaan menurut dia. Tapi seandainya kebahagiaan itu bisa dibeli dengan banyak uang, tentu sudah semakin banyak orang yang akan berbahagia di tengah-tengah dunia ini. Karena konon banyak orang yang memiliki uang ternyata tidak berbahagia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ternyata mereka tetap juga mengalami persoalan yang membuat mereka patah semangat dan patah hati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita tentang apa itu definisi dari kebahagiaan yang sesungguhnya kepada kita. Walau kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah ini sering bahwa segala sesuatu itu sia-sia ketika mencari harta, kehormatan, ketika itu mencari yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal duniawi. Semuanya sia-sia. Seakan-akan tidak ada gunanya mencari itu. Namun bukan berarti kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu berusaha, bahwa kita tidak perlu bekerja, karena semuanya sia-sia. Karena semuanya fana atau punya limit waktu. Namun yang mau ditekankan oleh kitab Pengkhotbah kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa segala sesuatu yang harus kita lakukan, apakah itu ketika kita mencari yang namanya pengetahuan, mencari yang namanya harta duniawi, mencari yang namanya nama baik, popularisme, atau berbagai hal yang kita kehendaki, itu harus kita lakukan atas kehendak Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, supaya semuanya tidak menjadi sia-sia. Jadi apapun yang di tengah-tengah di bawah matahari, kalau segala sesuatunya dicari adalah untuk kepentingan diri sendiri, itu akan sia-sia. Namun jika itu dicari adalah atas dasar bahwa itu untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya tidak akan menjadi sia-sia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Contohnya ketika kita mencari yang namanya pengetahuan, kita sekolah, kita menghabiskan banyak dana untuk itu. Namun setelah kita mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan,
akhirnya kita mengaplikasikannya untuk kehidupan kebersamaan di tengah-tengah dunia ini, tentu itu tidak akan menjadi sia-sia. Namun kalau ilmu yang kita cari itu ternyata hanya untuk diri kita sendiri, maka itu akan menjadi sia-sia, karena banyak sekali orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan yang membuat penelitian, tapi setelah dia memiliki pengetahuan, ternyata penelitiannya itu adalah untuk menjerumuskan atau melukai banyak orang, merugikan kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh sebab itu kitab Pengkhotbah mengajari kita ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bahwa kebahagiaan itu adalah harus bersumber dari Tuhan. Kebahagiaan. Memang banyak tengah-tengah dunia ini yang membuat kita bisa berbahagia. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah bersumber yang daripada Tuhan. Dan hanya dari Tuhan. Itu yang membuat seseorang bisa berbahagia. Jadi jangan kita habiskan waktu kita habiskan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, potensi kita, hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Tapi kalau kita memberikan waktu kita untuk sejenak bersama dengan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka kebahagiaan akan ditemukan oleh orang yang demikian. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah dapat memberikan kebahagiaan kepada kita walaupun kita hanya memiliki sedikit. Jadi karena Allah adalah sumber kebahagiaan, Allah juga bisa memberikan kebahagiaan yang menurut tolak ukur dari Allah, supaya seseorang itu berbahagia. Jadi seseorang yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaannya, dia akan senantiasa berbahagia di tengah-tengah kehidupannya, apapun yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena tentu kebahagiaan yang daripada Allah ini akan menuntun kita kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran, Bapak, Ibu, dan saudara. Namun kalau ada orang yang mencari kebahagiaan di luar Allah, dia akan mencari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bertolak belakang dengan yang bermoral, yang baik, dan yang mendatangkan kehidupan. Itu akan bertolak. Oleh sebab itu, mari kita cari kebahagiaan kita hanya di dalam Allah, bukan di luar Allah. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kebahagiaan di tengah-tengah hidup kami. Karena jika Tuhan adalah sumber dari kebahagiaan bagi kami, maka apapun ya Tuhan yang terjadi di tengah-tengah hidup kami, sukacita akan senantiasa kami rasakan. Dan semangat di tengah-tengah kehidupan kami akan senantiasa mengalir ya Tuhan. Bahkan apapun akan bisa kami lakukan jika bersama dengan Tuhan menjalani kehidupan. Lindungilah jemaat Tuhan, berkatilah mereka, berkati anak-anak jemaat Tuhan, pekerjaan mereka, sehingga sukacita mereka rasakan ya Tuhan tengah-tengah keluarga mereka. Dan Tuhanlah yang memberkati. Dan ajaklah umat-Mu ya Tuhan untuk senantiasa merenungkan kebaikan yang Tuhan lakukan. Bagi Tuhan kami serahkan seluruh pelayanan gereja, agar kiranya semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami, lindungilah, jauhkan dari mara bahaya, perpecahan, dan bencana alam. Tetapi Tuhan juga yang berkati para pemimpin yang mengurus bangsa kami ini ya Tuhan, atau siapapun ya Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengurus birokrasi tengah-tengah pemerintahan di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhanlah yang berkati, yang menuntun mereka, sehingga pembangunan, pelayanan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran tengah-tengah bangsa kami diwujudkan oleh orang-orang yang disentuh Tuhan hatinya dan dituntun Tuhan langkahnya. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami sehingga kami layak di hadapan hanya Kristus Yesus kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian.